Hello everybody, welcome to the subject Logika Pemrograman at Major Industrial Engineering. Our agenda today is about intro and basic algorithm, discussion about algorithm components, examples, writing some complete algorithm. Well, since this is our first meeting, I'm very happy to introduce myself. I am Ivan Siregar, and I am faculty member from Information System Department, Institut Teknologi Harapan Bangsa. This is my email address and WhatsApp number. Feel free to contact me. At this subject, I will help to explain the concept, hands-on with technical things, discussing the best practice. Regarding to this subject, my strengths are in designing the algorithm, designing the business process, platform integration, and solution architect. What is the goal of this subject? Okay, first, we discuss about why this subject important. Students must understand the position of the subject and know some thoughts about the fathers of algorithm. And after that, we're gonna discuss about the roadmap. Students have to understand what you have done at previous semester and what you're gonna do at this semester. And some principles, understand about the principle, data types, and the last one, number 4, hands-on with algorithm. Students should be able to write the logical thing into an algorithm and able to transform problem into solution using algorithm. And why this is important? This subject is very important. For everything in this world, application, system, we can divide into 4 domains. Domain 1 is about people, domain 2 is about process, and domain 3 is about technology, and domain 4 is about information. So at this subject, when you are learning about logika pemrograman, actually you are learning or you are improving your skill in the domain of technology. Some earlier thoughts about algorithm comes from Niklaus Wirth. He was a Swiss computer scientist. He said that algorithm, together with the data structure, is computer program. So computer program constructed by algorithms and data structures. And Donald Knuth, he was the author of the book titled The Art of Programming. The Art of Programming. When you are reaching the level of art, it means that you are in the highest level. So if you are at the level of art in programming, it means that you are in the highest level of programming. So
Donald Knuth is the father of analysis of programming. What is algorithm? Algorithm is the step-by-step logical method of transforming a problem into solution. So you got problem, you transform that problem into solution using a very step-by-step logical instruction. We call it algorithm. What is data structure? I'm not explained at this slide, but hopefully by the end of this session, all of you able to explain what data structure is. Then what is program? Program is a running instruction. Running instruction. Instruction is a step-by-step logical method. So when you run that logical instruction, that logical method, we call it a program. And the roadmap of the subject is the basic algorithm. All of you will learn about basic algorithm. And the Python programming with case studies. And after basic algorithm, you learn about looping. And of course, there will be a hands-on with lab, Python programming case study. After looping, conditional, also Python programming. After conditional array, Python programming. After array, database. And at the final product, you will deliver a kind of database application. So 5 principles in programming. Number 1 is input or read. It means that we capture data from the user, from the keyboard or any other input devices. Number 2 is output. Yeah, display is output, sound is output. Okay. Write is the notation for the algorithm. Number 3 is assignment. Assignment with the notation this R to the left. And then number 4 is if else or conditional. And the last one is looping. Maybe using for, maybe using repeat, or maybe using while. Algorithm has data type integer, real, boolean, and character. Integer, real, boolean, and character. And then we're gonna write the standardization of algorithm. So following the standard body of algorithm, every of you should be able to write it down. And then we're gonna learn about array and processing example and any other example. Your to-do list is read more information about Niklaus Wirth and read more information about the book of The Art of Programming. Diff and mod. Diff means hasil bagi. Mod means sisa bagi. So example, 2 mod 2 equals 0, sama dengan 0. 2 dibagi 2, sisanya 0. 3 dibagi 2, sisanya 1. 4 dibagi 2, sisanya 0. 20 di mod 3. Maaf, tadi saya bilang bagi ya, harusnya mod. 20 mod 3 sama dengan berapa sisanya? 2. Karena 20 bagi 3, 6, bersisa 2. Jadi sisanya adalah 2. 20 mod 3, 2. Oke, sekarang diff. Diff ini adalah hasil bagi. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, 2 diff 2, 1. 3 diff 2, 1. 5 diff 2, 2. 20 diff 3, 6. Silakan dicari lebih banyak contoh lainnya di internet mengenai diff dan mod. Okay, I'm gonna give you 3 examples.
supaya Anda bisa lebih paham mengenai algoritma. Number 1, jarak tempuh. Seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah jarak tempuh setelah 2 jam? Kita akan bikin algoritmanya. Oke, ketentuannya ada formulation. Jarak tempuh atau S adalah hasil kali kecepatan atau V dikali waktu tempuh atau T. Ada rumus seperti ini. And let's see how to solve it with algorithm. Untuk membuat algoritma, kita akan membuatnya seperti ini. Ya. Algoritma jarak tempuh. Kata algoritma diberi garis bawah, karena dia adalah reserved word yang kita nggak boleh pakai sesuka sembarang, tapi sudah ada ketentuannya. Lalu kita kasih di sini komentarnya, menerima masukan kecepatan dalam kurung V, kemudian waktu tempuh dalam kurung T. Terus hitung jarak tempuh dalam kurung S. Dengan rumus S adalah V dikali T. Nah, ini adalah algoritma. Tapi ini baru judulnya saja. Dan dengan membaca deskripsi, maka kita akan mengerti ini menjelaskan tentang apa. Lalu ada bagian kedua, namanya deklarasi. Dan bagian ketiga adalah deskripsi. Di deklarasi, kita akan menyebutkan semua variabel, konstanta, atau data-data apa saja akan kita gunakan. Jadi, dalam contoh ini, kita akan menggunakan, yaitu adalah V integer, kemudian T integer, dan S integer. Apa itu integer? Integer adalah bilangan bulat, yaitu semua bilangan negatif, 0, dan semua bilangan positif. Itu integer. Apa itu real? Real adalah bilangan desimal atau pecahan. Nah, kita asumsikan saja bahwa yang akan kita gunakan di sini adalah bilangan bulat. Kemudian, menerima masukan itu artinya input. Input yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, itu adalah perintahnya read. Maka, di sini, read adalah V. Velocity untuk kecepatan. Kemudian, berikutnya, kita read-nya adalah T, waktu tempuh. Lalu S, akan kita lakukan assignment. Assignment ini arc to the left, ya, panah kiri, adalah V kali T. Lalu kemudian kita bisa tuliskan hasilnya S. Ya, sekali lagi, V di entry, input, T di input, lalu V dikali T dioperasikan, diproses, lalu disimpan ke S. Assignment, lalu dituliskan hasilnya S. Nah, ayo kita lihat. Apakah semua yang kita gunakan, V sudah ada? Sudah. T sudah ada. S sudah ada. Maka ini
bisa dilaksanakan karena semua data yang kita gunakan sudah ada. Nah, coba kita eksekusi. Ketika ada read L, read V, maka akan ada entry dari keyboard. Misalkan di entry adalah 5. Kemudian T di entry adalah 10. Maka S adalah 5 kali 10. Berapa S-nya sekarang? Ini adalah berapa? 50. Sehingga waktu di write muncul di layar kita 50. Oke, semoga cukup jelas algoritma pertama ini. Kita akan lanjutkan ke algoritma berikutnya. Example number 2, luas lingkaran. Diberikan sebuah nilai berupa merepresentasikan jari-jari lingkaran, kemudian hitunglah luas lingkaran tersebut. Jadi diberikan hanya sebuah nilai untuk merepresentasikan jari-jari lingkaran, nanti yang dihitung adalah luas lingkaran tersebut. Oke, ini adalah problem. Mari kita lihat kira-kira solusinya bagaimana. Oke, kita punya formula. Luas lingkaran itu adalah Pi kali R kali R. Nah, dengan menggunakan formula ini, nanti kita akan membuat algoritmanya. Sekali lagi, inputnya apa? Jari-jari. Outputnya luas lingkaran. Prosesnya Pi dikali jari-jari kali jari-jari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Let's see how to solve it with algorithm. Seperti biasa, tulis judulnya algoritma luas lingkaran. Jangan lupa deskripsikan mengenai apa. Menerima jari-jari lingkaran. Kemudian menghitung luas lingkaran. Oke, itu dia isinya. Lalu dibagi 2, deklarasi dan deskripsi. Analogi antara deklarasi dan deskripsi ini seperti resep masakan. Deklarasi ini adalah bahan-bahan untuk masakan, deskripsi ini adalah cara memasak. Sehingga semua bahan-bahan yang dipakai pada cara memasak harus sudah dideklarasikan pada bagian deklarasi atau sudah didaftarkan, disebutkan pada bagian bahan-bahan masakan. Oke, sekarang menerima jari-jari lingkaran. Menerima berarti input. Input notasinya adalah read. Maka di sini kita buat read jari-jari, misalkan R. Nah, ketika kita menggunakan R, maka sudah seharusnya di bagian deklarasi ini juga ada R. Mari kita buat R adalah misalkan integer. Oke. Kemudian setelah kita read R, kita akan menghitung luas lingkaran. L adalah Pi, ya. Kita bisa bikin gini, Pi dikali R dikali R. Nah, Pi dikali L, R kali R. L ini adalah variabel, ya. Sehingga kita harus definisikan di bagian atas. L adalah integer atau bukan? Sebentar. Sini ada Pi, ya. Pi ini adalah konstanta. Nah, untuk konstanta kita harus sebutkan const Pi nilainya berapa? 3,14. Nah, tipenya apa? Bukan integer tapi real karena dia mengandung desimal. Titik 2 real sama dengan 3,14. Oke, sehingga nanti hasil perkalian ini akan disimpan ke L, otomatis L ini nggak mungkin integer karena sudah ada faktor di sini real yang 3,14 si Pi.
maka L ini nggak boleh integer, tapi kita tulis sebagai real di garis bawah, karena dia reserved word. Nah, setelah proses ini selesai, kita bisa buat write L. Nah, dengan cara demikian, kita sudah bisa membaca nilai R, kemudian kita proses, L adalah P kali R, disimpan ke L dengan assignment. L sudah punya nilai, dan kita tuliskan hasilnya ke monitor. Nah, ini adalah algoritma luas lingkaran. Mari kita lihat satu lagi contoh berikutnya. Example number 3, ganjil genap. Diberikan sebuah bilangan, kemudian nyatakanlah apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Ya. Ganjil adalah bilangan yang habis dibagi 2. Oh, salah. Itu adalah genap. Sebuah bilangan habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Kalau tidak habis dibagi 2, sudah pasti ganjil. Nah, oke. Kembali ingat lagi tadi, apa itu habis dibagi? Apakah div, apakah mod? Coba dipikir sejenak. Habis dibagi itu div atau mod? Ya, benar sekali. Habis dibagi itu adalah mod. Jadi, mod 2, 0, maka dia pasti genap. Oke, lihat instruksinya. Aturan. Bilangan habis dibagi 2 adalah genap. Bilangan tidak habis dibagi 2 adalah ganjil. Let's see how to solve it with algorithm. Nah, sekarang kita akan buat algoritma ganjil genap. Menerima sebuah bilangan integer dan menuliskan ganjil atau genap. Oke, jangan lupa deklarasi dan deskripsi. Oke, nah deskripsinya kira-kira adalah proses ya, itu ngapain itu? Berarti dia akan menerima, berarti apa? Read n adalah bilangan, karena kita gunakan sebuah n di sini, maka kita harus definisikan n di atas sebagai sebuah integer. Mengapa integer? Karena ini perkara ganjil genap, harus integer. Kemudian di sini n akan kita periksa apakah if n di mod 2 ini sama dengan 0, then. Jadi notasinya if then. Jika n di mod 2 sama dengan 0, artinya habis dibagi 2, maka yang kita tulis apa? Genap. Genap. Kalau tidak, ya berarti else, nggak ada pilihan lain. Cuman else, satu-satunya pilihan, cuman ada else, yaitu tulis dia adalah ganjil. Ya, jangan lupa di sini n if. Nah, jadi ini algoritmanya sangat simpel. N adalah integer, dibaca nilai n. Jika n mod 2 sama dengan 0, maka genap. Contoh, n dibaca 4, dimasukkan lewat keyboard 4. 4 mod 2, 0 atau bukan? 0, berarti ini true. Karena 4 mod 2 itu nggak ada sisanya, berarti true. Maka ditulis genap. Jadi ketika di entry nilai 4, maka tulisannya genap. 7, misalkan n-nya 7. 7 mod 2 sama dengan 0, true atau false? False. Ketika ini false, maka ini nggak terpenuhi, dia masuk ke else.
yang ditulis ganjil. Well, thank you for watching this video. Feel free to contact me via email or WhatsApp. I'll see you again on next class session with the topic Python Programming Part 1. I am Ivan Siregar. Have a good day.